Kalau kamu mau mengubah kondisi finansialmu, kalau kamu sekarang merasa kamu adalah orang miskin atau orang biasa aja, dan kamu ingin kaya, ingat ya, kamu ingin jadi orang kaya. Karena saya pernah ketemu orang miskin yang nggak pengen kaya. Saya nggak ngerti apakah itu artinya lagi denial aja atau memang dari lubuk hatinya nggak pengen kaya. Saya nggak tahu dan saya nggak peduli. Tapi kalau kamu ingin jadi orang kaya dan sekarang kamu belum kaya, kamu ngerasa kamu belum kaya, saya mau mengajak kamu untuk melakukan dua hal ini. Yang pertama adalah kamu punya media sosial, kamu lihat apa yang terjadi di dunia. Kamu lihat aja, misalnya kamu main TikTok, scroll aja. Tapi jangan scroll yang dengan pikiran ngambang terus scroll, enggak. Kamu scroll, kamu amati. Apa aja berita-berita yang ada. Apakah isinya positif atau negatif? Udah, diamati aja, diamati, dilihat aja, diperhatikan, kamu scroll. Lalu kemudian, itu yang pertama, kamu lihat. Kamu simpulkan sendiri, dunia apakah baik-baik saja atau tidak. Yang kedua, saya mau kamu lihat di komen. Lihat komennya, orang-orang tuh dengan jempolnya ini, para netizen yang jempolnya mahal lincah ini, mereka ngapain di sana? Apakah lebih banyak komentar orang yang positif atau yang negatif? Kalau kamu mau jadi kaya, kamu harus bisa ibaratnya gini, mundur ke belakang atau kamu harus punya helikopter view, lihat dari atas, kamu amati apa yang terjadi. Nah, kalau kamu udah lihat, misalnya kamu melihat, oh ternyata di sosial media ini isinya banyak yang negatif-negatif. Beritanya banyak yang negatif-negatif. It's good, bagus. Lalu kemudian kamu lihat komen-komennya. Kamu lihatlah para netizen yang maha benar dan maha budiman itu. Lihat apa komentar-komentar mereka. Apakah lebih banyak yang suportif, banyak yang positif, atau malah negatif. Sekalian kamu lihat, kalau kamu lihat sebuah konten yang isinya positif, kamu lihat komennya. Apakah ada negatif juga? Sekarang gini, faktanya ya, banyak orang menganggap dunia lagi nggak baik-baik aja. Ada perang Rusia-Ukraina, ada ketegangan perang dagang dan tarif dari Presiden Amerika. Banyak sekali yang namanya instabilitas, banyak sekali yang namanya ketidakamanan perang, segala macam, ada konflik, krisis ini itu. Tapi saya mau kasih tahu sesuatu, semua itu tidak ada artinya. Nggak ada artinya. Kenapa nggak ada artinya? Karena gini, apapun kondisi dunia, apapun kondisi Indonesia, apalagi di Indonesia ada ormas minta THR lah misalnya, ada Danantara misalnya, ada undang-undang TNI, apapun kondisinya akan ada selalu dua kubu. Orang yang positif dan orang yang negatif. Yang menarik adalah gini, ketika saya ngobrol dengan orang-orang yang sukses, pengusaha-pengusaha yang besar, para miliarder, para konglo-konglo itu, mereka selalu melihat positif. Mereka tidak pernah mengeluh pemerintah begini, elit global begitu, Donald Trump begini. Mereka nggak peduli. Tapi mereka selalu positif. Message-nya adalah mereka mengatakan Indonesia tempat yang sangat baik untuk kita berusaha, untuk jadi orang kaya, untuk mendapatkan income, mendapatkan uang. Nah, orang miskin, orang menengah sebaliknya. Selalu mengeluh, menyalahkan, semuanya disalahkan kecuali dirinya sendiri, karena dirinya lah yang paling benar, nggak punya celah, nggak punya dosa. Orang sukses menganggap ini adalah kesempatan buat jadi kaya. Orang miskin menganggap, wah karena elit global lah kita tidak akan bisa kaya. Nah, kamu mau jadi kubu yang mana? Terserah. Dua-duanya benar. Tapi kalau kamu mau jadi kaya, kamu harus bisa melihat dalam setiap masalah, dalam setiap krisis, itu adalah waktu lahirnya orang kaya baru. Kalau dunia lagi baik-baik aja, sangat sulit orang miskin jadi orang kaya. Sangat sulit. Tapi ketika dunia lagi gonjang-ganjing, itulah waktunya. Banyak permunculan orang kaya baru. Bahkan banyak banget orang-orang yang
bukan siapa-siapa bisa menjadi orang. Dari nobody bisa jadi somebody ya karena krisis. Contoh, saya pernah ketemu dengan satu orang yang pada tahun 98, krisis ekonomi di Indonesia, harga dolar naik dari 2.000 menjadi 20.000 pada waktu itu. Ada satu orang, cuma tamatan SMK, yang sebelumnya cuma jadi reseller alat kesehatan, tiba-tiba dar punya pabrik. Jadi kaya luar biasa. Utang-utang lunas semua. Kenapa? Karena krisis. Kok bisa? Dia ekspor ke Amerika, dia ekspor ke Brazil, dia ekspor ke Jerman. Ketika dolar naik, ingat loh, ketika dia ekspor dibayarnya pakai apa? US dollar. Ketika dolarnya naik 10 kali lipat, duar, dia kaya luar biasa. Sukses adalah ketika persiapan ketemu kesempatan. Kita bisa mengontrol persiapan kita. Mempersiapkan diri kita dengan skill, investasi leher ke atas, bergaul dengan orang-orang hebat, membaca buku-buku yang nambahin skill kita. Kita terus tuh persiapan. Ketika momentumnya datang, dar, kita akan jadi kaya luar biasa. Saya ketemu orang lagi. Dia adalah seorang kontraktor. Awalnya dia hanya sebagai kontraktor biasa. Ada rumah dia bangun, ada orang yang pengen servis rumah, dia servis rumahnya. Ada orang yang punya pengen bikin lantai 2 misalnya, serumah lantai 1 pengen bikin lantai 2, dia buatin lantai 2-nya. Project-project kecil. Suatu hari gempa besar di Lombok. Dan dia dipilih menjadi kontraktor yang ngebenerin rumah-rumah ada di sana. Jadi kaya langsung bangun pabrik. Luar biasa, bikin pabrik bahan bangunan. Nah, banyak sekali orang-orang yang jadi tumbuh luar biasa karena krisis. Nah, kalau sekarang kamu lihat, tadi kan saya udah bilang di awal, kamu lihat di sosial media. Jadi kalau kita bicara bagaimana menganalisa kondisi dunia saat ini, nggak usah bikin paper S3, nggak perlu. Cuman perlu smartphone, perlu koneksi internet, masuk ke media sosial yang gratisan itu, lalu scroll, lihat aja kondisi dunia seperti apa. Banyakan positif atau banyakan negatif. Manusia-manusianya, netizen lebih banyak yang mengeluh, lebih banyak yang berkoar negatif, atau lebih banyak memberikan pujian positif. Mana yang lebih banyak? Kalau saya ngelihatnya banyakan yang negatif, banyakan yang ketakutan, banyakan yang takut atas ketidakpastian. Atas ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, dan semuanya dijadikan alasan kenapa mereka tidak kaya. Nah, ini kan menarik banget sebenarnya. Loh, kita yang nggak kaya kok orang lain yang disalahin, kan salah. Jadi yang benar siapa ya? Diri sendiri. Nah, itu yang selalu benar. Nah, lalu kemudian ketika kita udah lihat, ternyata sekarang negatif ya, banyak ketakutan. Ingat, dalam setiap krisis selalu muncul orang kaya baru. Dan ingat juga, ketika orang-orang takut, ketika majority ketakutan, minority inilah orang-orang sukses, orang-orang pinter, para investor inilah yang cerdas-cerdas ini, mereka yang mengambil peluang. Ketika dunia lagi negatif, artinya apa? Marketnya ambruk, saham turun, semuanya jelek. Nah, disinilah para investor mulai mikir, oke, ini waktunya ambil peluang. Makanya kenapa orang-orang sukses, para orang kaya ini mengatakan waktu yang terbaik buat jadi makin kaya adalah ketika krisis. Karena ini kalau bahasa mereka, banyak Ferrari dijual di harga Avanza. Banyak Ferrari dijual di harga Avanza. Barangnya bagus, harganya murah. Kenapa murah? Karena banyak investor kacangan, investor retail yang FOMO itu, mereka pada cut loss, mereka pada jual sahamnya, akhirnya harga saham anjlok. Waktunya mereka mengeruk di sana. Waktunya para investor ini yang cerdas, yang profesional mengeruk keuntungan karena sahamnya pada turun. Kamu mau jadi yang mana? Contoh lagi, saya pernah ketemu satu orang affiliate TikTok. Affiliate TikTok doang. Yang dijual apa sih? Yang dijual adalah barang kecantikan alias skincare. Afiliator TikTok jualan skincare. Ini orang cowok nih. Cowok
jualan skincare, jadi affiliate TikTok. Saya tanya, kamu dapat berapa jadi affiliate TikTok? Dia bilang omsetnya 1 bulan kalau lagi jelek 800 juta. Rata-rata 1 miliar, kalau lagi bagus 1,5 miliar omset per bulan. Bukan per tahun, bukan per 10 tahun, per bulan. Omsetnya 1 miliaran rata-rata. Nah, kalau misalnya kita anggap ini aja lah, saya nggak kepo ya berapa komisinya, anggap aja komisinya 10%. Dia dapat bersih masuk kantong 100 juta rata-rata. Antara 80 juta sampai 150 juta. Rata-rata 100 juta dia dapat per bulan. Nah, saya tanya, emang kamu pakai akun TikTok yang seperti apa? Kok bisa kayak begitu? Dia bilang, pakai akun biasa aja. Bikin akunnya gratis, daftar akun sellernya gratis, cari barang yang mau di affiliate-nya gratis, bikin kontennya gratis. Awalnya bener-bener dia nggak pakai modal sama sekali. Karena barang juga dia nggak pegang, barang juga punya orang, dia juga nggak munculin mukanya, dia cowok. Jualan barangnya skincare. Bahkan di kontennya dirinya pun nggak muncul. Nah, inilah yang namanya teknologi, inilah yang namanya orang berpikir gitu loh. Dan kalau kamu ketemu orang-orang kayak gitu, saya berani jamin 100%. Mereka tidak akan pernah mengatakan, wah Danantara ini bisa disalahgunakan, ini bisa jadi mega korupsi, enggak. Orang-orang yang seperti itu tidak akan pernah mengatakan, wah ini undang-undang TNI ini mengembalikan yang namanya dui fungsi ABRI. Enggak, mereka nggak peduli. Mereka selalu mengatakan, wah gila ya di Indonesia enak banget ya, cuman kayak gini doang, gue bisa dapat 100 juta per bulan. Dan ini true story, ada orang-orang kayak gitu. Saya pernah ketemu beberapa, nggak cuma 1, nggak cuma 2, dan nggak cuma 10. Saya udah ketemu banyak banget. Yang cuma dari media sosial, mereka bisa ngasihin uang, ada yang jutaan, ada yang puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta per bulan. Nah, itulah yang membedakan orang-orang yang kemudian ketika ada berita, mereka lebih memilih untuk wah negatif, ada buzzer ikut, atau mereka ngelihat sisi positifnya, mereka ngelihat peluangnya. Kalau yang saya lihat adalah peluangnya. Saya orang properti. Kalau saya pemain properti, jadi yang saya lihat adalah kenapa ya kok sekarang banyak sekali developer yang memberikan misalnya tanpa DP, free biaya. Cuma booking fee 5 juta udah all in semuanya, bisa langsung transaksi, langsung akad. Ada yang namanya instant approval. Wah enak, banyak banget promonya. Bahkan ada juga yang ngasih promo libur bayar. Maksudnya apa? Selama 2 tahun sampai 5 tahun gak usah nyicil. Saya ada satu properti yang saya baru bayar cicilan pertama 2030 nanti. 5 tahun saya gak usah bayar apa-apa. Booking fee dikembalikan pada saat akad. Semua biaya gratis, unitnya udah ready dan sekarang disewakan. Enak apa enak banget. Deal-deal seperti ini tidak akan ada kalau misalnya dunia lagi damai, semuanya positif dan semuanya semangat berinvestasi. Nggak akan ada nih deal-deal yang luar biasa. Kenapa? Ya karena tanpa ngasih deal aja barangnya udah laku. Justru pada saat seperti ini, ketika orang pada takut belanja, pada takut investasi, banyak sekali deal-deal yang luar biasa. Sekali lagi, analoginya Ferrari dijual di harga Avanza. Nah, sekarang gini, gimana caranya supaya kamu nggak cuma jadi penonton yang nggak ngerti, yang clueless gitu, ini ada apa sih di dunia ini? Kamu harus punya skill, invest di leher ke atas, invest di otakmu, invest di skillmu, di pengetahuan, di circle pertemanan, itu sangat penting banget. Nah, skill apa nih yang bisa kamu kuasai untuk kamu bisa mengerti, bisa melihat peluang? Ada yang namanya high income skill. Keterampilan-keterampilan yang memberikan penghasilan yang besar. Keterampilan-keterampilan yang kalau kamu kuasai dan kamu praktekkan, kamu akan bisa mendapatkan income yang besar. Itulah yang namanya high income skill. Skill-skill yang ngasih kamu penghasilan yang besar sekali. Misalnya apa? Content marketing, digital marketing, affiliate marketing, social media marketing. Kamu pelajari skill-skill itu. Ingat loh, orang cuma lewat TikTok doang bisa ngasilin omset 1 miliar per bulan. Artinya apa ya?
itu bisa dilakukan. Kamu nggak usah deh ngincar 1 miliar ketinggian misalnya. 1%-nya aja, 10 juta sebulan. Itu udah lumayan banget tuh, income tambahan di luar gajimu, seperti itu. Nah, kalau kamu bingung, wah udah ngerti idenya nih, kamu udah dapat bayangannya nih, apa yang harus dilakukan kamu udah ngerti. Kamu bingung mulai dari mana, kamu bisa baca buku ini. Scroll Like Cuan. Karena ini menjawab 2 pertanyaan. Langkah awalnya apa dan mulainya dari mana? Dari mana mulainya, apa langkah awalnya? Dan ada 10 hal yang kamu akan pelajari dari buku ini, kamu bisa baca. Kamu bisa screenshot atau kamu bisa pause dulu videonya. Ada 10 hal yang kamu pelajari dari buku ini. Dan buku ini tujuannya adalah membuat media sosial menjadi mesin income. Jadi kamu punya handphone, kamu punya akses internet, kamu harusnya bisa menghasilkan income lewat media sosial. Karena sekali lagi, bikin akun media sosial gratis. Bikin konten gratis. Ngupload konten gratis. Lalu kemudian jualan di medsos juga gratis. Semuanya akan diajarin di buku ini. Tapi lebih spesifik lagi, buku ini juga akan ngajarin secara praktis langkah-langkah yang sangat-sangat bisa dipraktekkan. Harus mulai dari mana? Apa langkah awalnya? Step pertamanya apa? Jadi kamu baca buku ini, kamu langsung ngerti, oke, saya akan melakukan ini, langkah pertama saya ini. Nah, itulah yang diharapkan dari kamu bisa dapatkan dari buku ini. Oke, kalau kamu mau beli bukunya nanti ada linknya di bawah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video dan share video ini, subscribe YouTube channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.